عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأولي والدي هدي نصري بن هدي أسلام والدي هدي أحمد غزالي بن هدي أرشد من هدي سيدي سانا بن هدي محمد صالح شيخنا كيدي محمد محمود بن كيدي أبو الرحمن شيخنا كيدي مشاهد بن هدي حسن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد محمد حمزة شيخنا كيدي شافي حبان شيخنا كيدي أحمد شريف بن عبد الغني شيخنا كيدي عمرو الزين بن هشام محمد زين شيخنا كيدي محمد هاشم محفوظ شيخنا كيدي جمال موسى شيخنا كيدي عبد المحسن صالح شيخنا كيدي أحمد زين ميزة شيخنا كيدي محمد صالح مختار سيد محمد بن علوي عبد الملك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين يرحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نفع به ويعلمني في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ucapkanlah kata Imam Ghazali sebelum mulai berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis yang walaupun dipertentangkan keautentikannya, kullu amrin tibalin la yubda'u biha Bismillahirrahmanirrahim bahwa akhtar. Setiap urusan yang penting dan tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah saya sampaikan bacaan Bismillah itu untuk urusan apapun paling tidak ada hal untuk meninggalkan kemusyrikan. Jadi kalau kita haus kemudian kita minum, lalu haus kita hilang, nanti khawatir nanti yang menghilangkan haus kita adalah air, sementara Allahnya nggak kelihatan. Kalau kita lapar kita makan, kalau kita kenyang seakan-akan yang menghilangkan lapar kita nanti adalah nasi, lalu Allahnya nggak kelihatan. Maka kalimat sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim, itu ingin menghilangkan kemusyrikan, bahwa kita bisa minum atas rahmat Allah, atas kasih sayang. Kita bisa makan atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Itu hebatnya Bismillah. Maka hampir semuanya tidur Bismika, Allahumma ahya Bismika. Sebab yang bikin kita malam, yang bikin kita bangun itu bukan soal malamnya, bukan soal ngantuknya, tapi Allah yang bikin kita malam, bikin kita ngantuk. Maka kita tidur atas kasih sayang Allah. Jadi menjaga tauhid, menjaga iman itu dengan Bismillah. Maka bahasa hadisnya, kullu amrin tibalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim bahwa apa? Siapa orang yang melakukan perbuatan yang penting dan tidak baca Bismillah, maka itu terputus. Sampai naik kendaraan kan Bismillahirrahmanirrahim, pengusaha, keluar Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma khawatir nanti ketika kita naik motor kemudian selamat, hati yang yang bawa hampir renceng juga nggak ngomong padahal Allahnya mana? Maka selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini agak beda yang kita di belakang Imam Ghazali dengan kebanyakan guru-guru kita mengajarkan. Fa'in kunta Bismillah, kalau kamu ucapkan Bismillah tambah Ar-Rahman Ar-Rahim, kapan? Maka boleh. Bismillah. Di kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu banyak doa keluar rumah. Tapi ada satu riwayat doa yang begini, Allahumma inni a'udzubika. Di doa keluar rumah cuma Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Sudah. Itu ada doa keluar rumah pendek dari kitab Al-Azkar Imam Nawawi.
Tapi guru-guru kan ya guru-guru itu ngajarin ini tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ada juga yang banyak. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa adilla wa udalla wa azlima wa uzlama wa ajala wa jalla ilaik. Ada yang banyak. Sama nih kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang baca Bismillah dengan nama Allah, maka dianggap cukup menjalankan sunnah membaca Bismillah. Wa in tarakta basmalah fi awalil wudu'i fa'tiha bi asna'i. Kalau Anda ketinggalan baca bismillah dalam berwudu, maka Anda datangkan di tengah-tengah. Waktu ingatnya pas membasuh tangan, iya belum bismillah. Ada yang baca bismillah. Ingatnya pas kepala, di situ baca bismillah supaya tidak tertinggal kesunahannya. Itu tadi. Jangan sampai rahmat Allah putus dari kita ketika kita berwudu. Itu kalau masih berlangsung wudunya, belum selesai. Tapi fa'in faradta fala ta'ti biha li farawati mahaliha. Kalau sudah selesai wudunya, jangan baca bismillah, sebab waktu yang diperintah sudah ada. Anda itu diperintah baca bismillah kalau mau wudu dalam keadaan wudu, bukan habis wudu. Kalau habis wudu sudah selesai. Bukan perlu amrin tibalik. Makan, baca bismillah, awalnya lupa, di tengah-tengah ingat baca, masih makan. Kalau sudah selesai mah jangan baca bismillah. Udah bukan tempatnya alhamdulillah di situ. Nah, jadi bismillah itu di awal, lupa, di tengah, selesai tidak lagi baca bismillah, karena tempatnya udah ada di situ. Nah, kemudian summakul alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Kemudian ucapkanlah alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Jadi sambil baca bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Terima kasih Allah, Engkau sudah menjadikan air ini suci. Nah, air itu suci. Maka terjadi perdebatan ulama tentang air dua pulang. Ada apa ini? Ini air suci. Ini nggak ada dua pola ini suci. Nah, perdebatannya adalah sebenarnya bagaimana ketika air ini terkena najis. Kuat nggak nih? Misal di dalam air ini ada kotoran cicak kecil sekali, tidak ada yang berubah, tetap seperti ini. Apakah air ini masih dianggap suci padahal ada najisnya? Itu permasalahannya. Pertama, yang kedua, apakah air yang sedikit ini bisa suci mensucikan? Artinya bisa dipakai untuk berwudu atau mandi hadas sebagian. Itu permasalahan air. Nah, sebuah hadis mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Pada dasarnya air itu suci, tidak ada yang bisa menajiskan air. Nah, maka ada teman-teman kita yang punya pendapat mau air seember, mau air setengah ember, wudu silakan aja. Kalau bahasa Betawi dikowo. Sebab tangan kita suci, airnya suci, yang suci ketemu yang suci, nggak masalah. Yang masalah itu kalau yang suci ketemu najis. Cuma kita diajarin sama guru-guru kita harus dua pula. Kalau mau kobok kudu dua pula. Nah, dua pula itu 216 liter kurang lebih menurut fiqhul wadih. Jadi 60 kali 60 kali 60 kalau ditunggannya 216 liter, 116 liter. Ukurannya itu jadi keluar. Dah. Itu juga ada hadisnya. Kalau air sampai 2 bulan maka tidak ada yang bisa menajiskan sesuatu. Jadi kita belum marah lengkap kok hadis 2 bulan. Ada hadis yang tanpa bulahan juga ada. Jadi kata yang satu tuh yang kata Nabi air itu suci tidak bisa ada yang menajiskan ketika 2 bulan. Yang satu bilang bukan. Ini berdiri sendiri hadisnya. Terjadi ini dalam bahasa usul fikih namanya ta'arudul adillah. Ada dalil yang bertentangan dalam satu masalah. Maka ada yang mengambil pakai 2 bulan, ada yang mengambil tidak pakai 2 bulan. Tapi ketika teknologi keran mendominasi, bahasan 2 bulan sudah tidak dibahas lagi.
Hampir tidak ada bahasan 20 kenapa? Sebab sudah pakai keran, tidak ada lagi. Padahal dulu teknologi keran itu kan sebenarnya sama juga ember dibolongin ya. Teknologi keran itu sama aja ember dibolongin dulu. Kita punya ember, kita bolongin bawahnya itu buat wudhu pakai itu disumpel pakai apa namanya istilah jepitnya di teman-teman yang sumber rumah saya karena hampir dan itu ya paling enak wudhu pakai itu. Nah, dan kemudian wakada fil azkar, begitulah dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada doa lain dari Imam Ghazali, Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin ay wasawisihim wa a'udzu bika rabbi ayahduruni ay an tusibani syayatin bisu'in kadza sihah. Ada juga bacaan ketika kita baca bismillah, kemudian cuci tangan, habis cuci tangan kita baca Rabbi a'udzubika, ya Allah aku berlindung darimu min hamadatis syayatin, dari was-wasnya setan. Ada orang yang saya lihat dulu jadi. Nah, kadang-kadang sholat, kadang-kadang sholat takbirnya nggak jadi. Nah, dan mohon maaf, kalau dari segi ilmu fikih sebenarnya tidak ada alasan orang takbir berkali-kali. Kalau dari segi ilmu fikih, tapi mungkin ini ilmunya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak yang dia ingin bahwa ada kekhusyuan di hatinya ketika takbir. Lalu ketika fikih, dalam arti ketika Allah kita bilang Allahu Akbar sah. Mau angkat tangan apa kagak juga sah, sebab angkat tangan ini sunnah. Yang wajib itu kalimat Allahu Akbar. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang suka berulang-ulang Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar, astagfirullah. Ini mungkin kajiannya bukan kajian fikih. Kalau kajian fikih mestinya nggak terjadi. Mungkin ada keinginan hati supaya khusyuk, tapi belum bisa gitu. Mungkin. Tapi sepanjang saya alami agak berat memang musuh, agak berat. Kalau dulu kita pernah ngaji hikam, hati kita itu seperti kaca, seperti cermin. Bagaimana mungkin hati kita akan kehadapan dengan Allah sementara cermin kita ini masih di dunia? Jadi kita sholat aja masih kebayang kreditan motor atau gimana? Kita masih kebayang kreditan rumah belum dibayar. Kita masih kebayang besok calon presiden siapa. Itu udah sholat Allahu Akbar. Ini hati cermin yang masuk ini bukan Allah. Yang maksudnya bukan kekuasaan Allah. Yang kebayang di sini adalah dunia. Itu pertama. Yang kedua kata Imam Al-Faizan, wa kaifa iltahala, bagaimana hati kita akan jalan ila hadratillah, menuju kepada Allah, sementara GPS-nya itu syahwat. Kita pengen rutenya Allah, rutenya itu Allah, tapi GPS-nya sengaja kita tikungin tuh, bukan ke Allah, ke syahwat. Nah, Bapak, Ibu, cita-cita pengen masuk surga, mama cita-cita pengen kaya, mana buat? Iya, kayak ludah ya. Nah, jadi sebenarnya ini kita pengen ke Allah, tapi GPS-nya ke dunia. Maka sembahyang kita kadang-kadang itu kagak musuh-musuh, sebab udah di rumah Allah, menghadap Allah, kakaknya karena Allah masih terganggu sama tetangga yang sebelah. Kayaknya nggak mandi nih anaknya asam. Imam yang gak enak suaranya. Nah, tuh maka Imam Al-Faizan bagaimana? Jadi memang agak berat khusus karena memang hati kita masih bercermin dengan banyaknya dunia. Dan ini khawatir was-was. Jadi saya tuh punya teman tuh kalau mau wudhu lama tuh tangannya dia rendam di air. Nawaitu al-Qur'an. Nawaitu. Terus nawaitunya mengangkat air, mengangkat lama begini. Nah, ya sekali lagi bersusun saya, mungkin ada hal yang masih mengganggu hatinya. Ini yang saya khawatir was.
Yang khawatir was-was. Maka saya ulang cerita di fikih sunnah itu, Sayyidina Umar bin Khattab ketika bajunya basah kena air di atas itu, kata temannya hanya basah, "Bang, air apaan tuh kena baju khalifah?" Kata Sayyidina Umar, "Jangan dibilangin. Jadi diem aja, jangan dibilangin. Kalau Anda bilangin, ternyata ini air najis, baju atau doang, harus pulang gue ini. Udah jangan dibilangin, air apa kek? Maksudnya menghilangkan was-was air, titik, udah air aja." Nah, jadi bapak-bapak kalau kemana-mana kehujanan, kemudian mau sholat zuhur di masjid, jangan pakai bahasa "Lana gue bersifat apa ya?" Air hujan itu suci, tanah itu suci. Air hujan kena tanah, suci ketemu suci. Kita tanah kita suci, hilangkan keraguan. Ustaz, kalau tanahnya ada tai kucingnya, parah dahulu. Anda lihat nggak tai kucingnya? Enggak, jangan diada-adain. Ini kita kadang-kadang nih. Mohon maaf ya, ini kalau bahasa anak-anak so bersih. Nah, kalau bahasa kalu itu ragu namanya. Kalu itu kagak ada. Pokoknya air suci, tanah suci. Selama tidak ada, yang saya sering bilang tuh al-yakin bisa keyakinan air yang suci, keyakinan tanah yang suci tidak boleh berubah gara-gara keraguan. Kalau ada tai kucingnya, itu kan kalau ragu. Suci udah, sholat aja. Nah, basah celana buah kagak apa-apa. Celana basah tetap suci. Ini menghilangkan keraguannya. Banyak di kita nih yang kadang-kadang ragu-ragu semacam itu was-was setan. Sebenarnya kita dalam kondisi yang oke buat ibadah, cuma kena was-was setan. Maka Imam Ghazali doanya, Allahumma inni a'udzubika min hamadati syaitan wa a'udzubika rabbi ayahduruni. Ya Allah, aku dihubungi jangan sampai setan datang ke kita. Lagi wudhu, setan datang, godain begitu, akhirnya nggak jadi wudhu atau berantakan wudhunya. Ini datang bukan kita kesetanan ya. Ini doa ini supaya bukan berarti kita kerasukan setan, bukan. Setan menggoda kita, akhirnya menggelincirkan niat kita. Mestinya udah wudhu, mestinya ada aja kan Pak. Berbuat tapi wudhu dicoret perut sama setan, kan itu. Kalau orang ibadah kan, semakin sering wudhu, semakin banyak dosa yang diampuni. Kan kalau muka dibasuh, dosa muka, dosa mata semakin. Tapi kira-kira Bapak kalau udah 2 kali wudhu masih kentut aja kesukaan. Kalau wudhu nggak rasanya, pas udah wudhu mulai keluar kayak aja. Wudhu lagi, tapi wudhu dapat 2 langkah, mulai kentut lagi kayak itu. Kira-kira wudhu lagi pulang. Tuh setan di situ tuh. Nah, maka doanya jangan sampai setan hadir di tengah-tengah kita, di badan kita, akhirnya kita kapok kamu. Dan itu siban syaitan bisuin, jangan sama setan menyentuh kita dengan keburukan. Summa yadaika, kemudian cuci 2 tanganmu, aikaika ila qu'aika, 2 telapak tangan kamu sampai kuku ini. Alasan 3 kali qoblaan tudkhilahumal ina'a, sebelum Anda memasukkan ke dalam kolam atau bejana. Sebelum mulai keran dibuka, cuci tangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Nah, segini aja cuci tangannya. Ini belum mulai dulu nih, baru awalnya doang. Dan wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna, dan ucapkan ketika cuci tangan kata Imam Ghazali. Ini yang susah kita ngamalin ini. Allahumma inni as'aluka al-yumna, ya Allah, aku mohon kepadamu al-yumna binomillahi al-quwwata 'ala ta'at. Semoga saya kuat dalam ta'at, wal barakah aiziratul khair, dan semakin berkah. Sambil cuci tangan tuh, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, saya berlindung kepada, saya mohon kepadamu supaya saya kuat ibadah dan saya diberkahi olehmu ya Allah. Wa a'udzubika minasyukmi asyarri wal halakati. Ya Allah, aku berlindung darimu jangan sampai saya terkena kesialan, seumur itu sial tidak, wal halakati, dan kebinasaan ketika cuci tangan. Bahkan
Aku mislama hafalan Rabi wahwa, atau ucapkan seperti Imam Rabi mengajarkan, Allahumma fasyadi min ma'asyika kulliha. Ya Allah, jagain tangan saya jangan sampai berbuat maksiat ya Allah. Ambil di tangan itu. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Indonesia aja Pak. Ya Allah, jangan sampai tangan saya bikin maksiat ya Allah. Ambil cuci. Jangan ya Allah, tinggal kau bilang yang dibagi duit ya Allah, mau jangan duitnya. Kita ambil, kita tangan selamat ini yang dibagi duit kali ya. Itu udah 10 kali gantung nggak ada yang bagi masih percaya aja. Udah 10 kali gantung. Dah, ini agak beda nih. Summan wirafal hadas, kemudian niat mengangkat hadas. Ini belum ke kumur, belum masukkan air ke itu. Tapi Imam Ghazali bilang silahkan niat setelah cuci tangan. Kalau kita kan belum kita ngajarin ya, entah ketika mau basuh muka baru niat. Tapi Imam Ghazali mengatakan sambil cuci tangan sambil niat nawaitu raf'al hadatsil asghar, nawaitu wudu'a raf'il hadatsil asghar. Ya, kita tahu. Al-istibahatis sholat atau niat ihtibahatas sholat untuk dibolehkan sholat bagi, mohon maaf, ibu-ibu yang selalu pendarahan, kita sebut dengan istihadah, atau bapak-bapak yang selalu kencing. Ada bapak-bapak yang 2 menit sekali ngiler kemaluannya, krepnya udah terlalu penuh, 2 menit kencing ngiler. Ini sembahyangnya bagaimana? Ya udah, yang kayak gitu kan nggak pernah suci dari hadas, silahkan pakai pempes, kemudian wudhunya bukan niat mengangkat hadas, tapi niat dibolehkan sholat. Sebab dia tidak mungkin mengangkat hadas karena selalu berhadas. Atau ibu-ibu yang mohon maaf pendarahan, hampir setiap saat ada sedikit darah yang keluar dari kemaluannya. Yang kayak ini juga tidak mengangkat hadas karena selalu berhadas, maka wudhunya nawaitul wudu'a istibahatis sholat. Saya niat wudhu untuk diizinkan sholat. Itu namanya istibahatis sholat. Nah, sama seperti kita niat tayamum itu niatnya nawaitul wudu'a istibahatis sholat, sebab tayamum tidak mengangkat hadas. Nah, jadi bagi yang kalau geser ya geser, kencing mulut geser. Nah, itu istibahat sholat. Jadi tetap sholat, walaupun kencing, terusin aja. Semua mau diapakan. Kemudian wasdalimin niyyata ila taqdil wajhi, dan terus menerus niatnya sampai membasuh muka. Wala yabda'u bi niyyati raf'il hadasi inda awwal raf'il kaffaini, dan tidak tercela ada orang niat mengangkat hadas ketika awal mencuci telapak tangan. Anna sunnah al-mutaqaddimah, sebab sunnah yang terdahulu la tarfa'ul hadas, tidak mengangkat hadas. Li'anna sunnah bi kulli ibadatin, sebab sunnah dalam semua ibadat dan dari bi niyatiha ala sabilit tabi'iyah, masuk ke dalam niat karena itu. Jadi kata Imam Ghazali, bapak ketika cuci tangan mau apa? Mau wudhu. Bapak ketika ke kumpul mau apa? Mau wudhu. Bapak ketika masuk ke akademi apa? Mau wudhu. Berarti kan sunnah ini mengikut kepada wudhu. Maka bapak niat dari awal nggak masalah. Dah. Ini karena Imam Ghazali ngajak kita mikir. Kata Imam Ghazali begini, agak sulit buat orang awam untuk melakukan sesuatu yang agak ambigu. Ambigu itu apa ya? Agak iya, mendua. Jadi begini, ada syarat, ada rukun. Syarat, misalnya syarat wudu, syarat sholat, rukun wudu, rukun sholat. Syarat sholat itu sebelum masuk waktu sholat. Syarat wudu sebelum masuk wudu. Rukun wudu itu di dalam wudu. Misal, syarat sahnya sholat 1, suci pakaian, gitu ya, menghadap kiblat, itu belum sholat.
tutup aurat, itu belum sholat. Tapi rukun sholat, takbiratul ihram, ruku, sujud, itu dalam sholat. Nah masalah sekarang, niat masuk syarat atau rukun? Bapak kalau sembahyang, usulin dulu, niat dulu, baru takbir, apa takbir dulu baru niat? Apa bareng-bareng? Nah, niat dulu ya. Niat rukun apa syarat? Rukun. Berarti belum masuk ke sholat. Ini. Iya. Makanya ada yang belum makan kudu bareng antara niat sama takbir. Itu susahnya. Itu yang tadi nggak jadi. Allah. Kata Imam Ghazali buat kita nih orang awam susah. Bukan bifikrihi, bahkan itu susah. Niat sama membasuh muka mana duluan? Niat rukun harus di dalam. Di rukun. Maka katanya tuh nanti niatnya harus pas lubungan muka yang pertama. Susah. Makanya kagak jadi tuh. Nawaitu. Dan kadang-kadang kita terjebak, saya ulangi ya, kita terjebak sama lafaz niat, bukan sama niat. Lafaz niat bukan niat. Niat itu adanya di hati. Jadi saya bilang, orang tua kita dari rumah udah pakai kain, pakai kopiah, pakai jalan ke masjid, mau ngapain coba? Jamaah subuh, nggak pakai usul udah kagak apa-apa. Orang udah niat. Cuma guru kita mengajarkan biar makin oke, biar makin kuat, biar semakin usul pakai usul. Maka ada bahasa watalam biha sunnatun, melafazkan niat itu sunnah untuk semakin menghadirkan hati kita ini sebaik suku loh, ini jamaah loh. Itu loh sebenarnya. Sekarang bapak batal, tentu dari masjid keluar ke belakang mau ngapain? Ya udah itu niat namanya. Cuma kita kan kudu kalau kagak pakai nawaitu dua kurang abdul, apakah kesal? Yang nawaitu dua itulah pas niat. Nah, kata Imam Ghazali yang enak niat jadiin syarat aja, jangan jadiin rukun. Orang awam susah. Ya agak beda nih Imam Ghazali dengan yang imam lain. Jadi kalau bahkan kita ayat wa mahalluha dan tempat niat wudu inda awwali ghaslin minal wajhi, ketika membasuh awal di muka. Karena kenapa? Niat rukun, muka rukun, dua-duanya harus di dalam. Ini yang susah. Maka ada yang niat dengan takbir harus bareng. Karena niatnya adalah rukun, takbirnya adalah rukun, dua-duanya harus di dalam. Repot ya. Kan teman-teman kan bapak-bapak semuanya rata-rata ya. Jadi niat itu baru takbir. Itu mazhab Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali udah dari cuci tangan aja niatnya. Tapi ente nih di hati pengen ruginya terus sampai basuh muka. Jangan cuci tangan umur dan nanya. Lo mau kondangan? Mau. Dia berapa? Barangnya kurus niatnya tuh. Karena pengen dulu, kita mah pengen kondangan. Nah, aku lagi begitu dah. Waalaikumsalam. Salam. Udah lama. Dari mana aja? Nama ngobrol jadinya tuh. Itu putus namanya. Harus niat lagi. Tapi kalau dia terus menerus cuci tangan, ke kumur, kemudian muka, ya udah niat di awal tidak apa-apa. Ini ketika syarat dengan rukun kata Imam Ghazali udah niat jadiin syarat aja, jangan jadiin rukun. Susah bagi orang awam. Nah, ya untung Pak ada Imam Ghazali yang beda pendapat sama yang lain. Ini gampang ibadah kita. Kalau semua ulama sepakat sama, ribet ini kita. Bisa ya Allah, gua nggak jadi mainnya susah. Begitu sih. Di bahasa usul itu kan duluan niat dibanding takbir. Nah, sementara sholat itu dimulai dengan takbir. Gitu kan? Sholat itu kan karena takbir
takbiratul ihram itu berarti niat di luar rukun, berarti niat bukan rukun, niat adalah syarat, kata Imam Ghazali. Maka kita Imam Ghazali silahkan niat ketika mencuci telapak tangan sampai ini, tapi terus sampai membasuh muka. Nah, makna niat di rafil hadas ini, maksud makna niat mengangkat hadas adalah qasada raf'ahu bimajmu'i a'malil wudu. Maksudnya adalah yang dia maksud adalah mengangkat semuanya dengan seluruh amalan wudu. Jadi Anda cuci tangan itu udah amalan wudu, Anda ke kumur sudah amalan wudu, mau sunnah mau wajib Anda masukin air ke hidung udah amalan wudu. Ini ngikut ke wudu. Kalau tidak ada wudu kan tidak ada masukkan air ke dalam hidung. Kalau tidak ada wudu tidak ada ibadah ke kumur. Maka Anda niat-niat di awal pun karena ini bagian dari wudu sah. Gitu. Nah, beda masalah. Sholat awalnya nggak ada. Azan beda. Agak bukan rangkaian sholat, dia ada jedanya. Komat rangkaian sholat. Sholat harus berdiri. Tapi sekali lagi niat bukan di situ adanya. Niat bukan di kusoli adanya. Qasdu syai'in muqtarinan bi fikrihi wa mahalluha qalbu. Menginginkan sesuatu, Anda ingin sesuatu, itu namanya niat. Nah, udah pakai gamis, udah pakai sorban, sembahyang Jumat, dari rumah udah mandi Jumat, pulang Allah udah sembahyang lupa niat. Jadi pakai gamis mau ngapain? Jadi pakai sorban mau ngapain? Dari rumah pakai sembahyang sama, gua nggak niat puasa semalam. Tapi nyaur apa? Nyaur. Kamu nyaur mau ngapain? Ya mau puasa itu niat namanya. Orang kenapa sahurnya masih belum niat aja. Nah, bagian terakhir kemudian kata Imam Ghazali, wa huwa rafi'un bila syakkin, dan itu bisa mengangkat tanpa ragu kada bil hasil hikmah. Wala yang bagi dan tidak pantas, aida yajuzu tidak boleh antak zuba niat buka engkau kehilangan niat akan niat engkau ay antatiba ankadikran Anda sampai lupa terhadap niat Anda qabla fi juz'in minal wajhi sebelum Anda membasuh sebagian dari muka Anda. Wala yasihu wudu'uka, maka tidak sah wudu Anda. Kalau sudah niat di awal maka istadi terus niatnya sampai muka. Kalau dari itu belum sampai muka, udah ada yang ngajak ngobrol, udah ada yang berarti niatnya putus. Harus niat ulang sebelum membasuh muka. Tapi dia cuci tangan tidak ada apa-apa, kita berdiri di rumah, maka tidak perlu lagi niat, cukup di awal tadi. Ini yang kata Imam Ghazali, jadikan saja niat sebagai syarat, jangan jadikan sebagai rukun. Buat orang awam agak menjelimet, itu adalah ambigu. Ambigu itu ada dua, ini sebenarnya di dalam atau di luar sih? Di dalam atau di luar ini? Ribet memang begitu. Maka kalau secara ilmu fikih mestinya tidak ada orang yang wudunya berulang-ulang kayak yang saya ceritakan, tidak ada orang yang takbirnya berulang-ulang. Cuma barangkali karena ingin muqtarin, ingin berbarengan itu yang Allah saja. Cuma saya melihat ada murid-murid yang akhirnya melihat gurunya punya keinginan khusyuk, maka takbirnya berulang. Murid yang nggak tahu cerita gurunya, ngulang aja takbir. Orang gurunya begitu, nah kita tanya, lu apa begitu? Guru begitu? Padahal bisa jadi gurunya ada keinginan yang secara keilmuan paham. Sama muridnya, kadang-kadang murid begitu melihat guru praktek ngikutin aja, padahal intinya dia nggak tahu seperti apa. Saya kira ini insyaallah nanti kita lanjutkan ke bab untuk fakta umur dan sebagainya sekali lagi yang ada perlu kita diskusikan lebih lanjut di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya kalau saya sudah nanya. Ustaz, belakangan ini kan kita dengar bahwa
ongkos haji naik 30 ton. Yang dulu di store 25 juta, tahun berikutnya hanya 40 juta, sekarang itu sudah 60 juta, bahkan 90 juta. Sehingga bagi mereka yang punya antrian 10 tahun, itu berapa kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah berarti orang yang sudah taruh uang itu kan berarti sudah lihat ya. Nah, kalau dia sampai nggak jadi berangkat, apakah dia sudah dihitung pahalanya? Nah, ini masalahnya. Kembali masalah turunan pertanyaannya adalah saya juga niat haji, cuma belum punya duit. Yang satu dia udah store. Saya mungkin niatnya lebih besar dari yang di store itu. Dia hanya kebetulan bagi ada duit. Bagaimana itu? Nah, terus masih masalah haji kan? Itu kan di rukun Islam dia kan ada kata-kata bila mampu. Sedangkan mampu ini kan sifatnya bisa sangat subjektif, relatif. Ya, mungkin menurut fikih mampu itu begini, artinya saya mampu. Seperti ada orang kita ibaratkan beginilah, boleh jadi haji dede itu biar mudah ini. Haji dede itu dia makanannya daging, steak segala macam, enak. Bagi dia, saya tuh makan tahu tempe itu sudah seindah makan itu steak. Nah, jadi bagaimana nih Ustaz masalah ini, masalah mampu itu? Tambahan dari itu adalah di hadis lain kan ada menyebutkan bahwa kalau kamu mengerjakan ini itu kamu dapat pahala haji dan umroh. Apakah kalau kita mengerjakan yang itu sama dengan bahwa kita sudah menunaikan yang rukun kelima? Itu satu hal. Lebih berdosa itu. Pertanyaannya satu B apa yang lupa? Oh iya mau terus silakan satu B. Ini kerjasama berarti. Jawab dulu Ustaz pertanyaan. Oh iya. Saya kalau lupa sebenarnya. Oke. Bagi teman-teman yang sudah menabung di haji 25.500.000, kemudian takdir Allah menyatakan misalnya sakit atau meninggal dunia, maka hadis mengatakan niyatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu jauh lebih baik dibanding amalnya. Boleh jadi ketika dia nabung itu keinginannya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, terbebas dari takabur, sum'ah. Mungkin kalau dia akhirnya berangkat juga bisa nyampur-nyampur sama takabur dengan sombong. Akhirnya tidak terlaksana takaburnya, tapi niatnya. Maka dia sudah mendapatkan pahala haji dan umroh sesuai dengan niatnya. Tapi mohon maaf bagi keluarganya, itu duit setelah hajinya diambil, taruh di masjid buat yatim, jangan diwaris. Sebab tadi niatnya itu kan. Ustaz kalau diwaris juga, ya salah ahli warisnya yang meninggal tetap pahala haji dan umroh. Karena dengan uang itu dia ingin haji, ini udah niat nih. Maka ambil uangnya, lalu berikan kepada masjid, berikan kepada yatim, berikan kepada orang miskin, berikan kepada yang membutuhkan, lembaga-lembaga yang membutuhkan, supaya ini tetap menjadi niat orang tua. Itu berdasarkan hadis Nabi. Lalu bagaimana orang yang nggak mampu pengen haji, tapi duitnya nggak ada, lalu dia meninggal? Oh iya, orang semacam itu termasuk. Karena kan ini sedekah. Kalau
Lalu paristawa ilahi sabila, Anda mampu dalam arti banyak lagi dari jarak belakang. Ketika Anda nggak mampu wajib haji, tapi saya pengen pergi haji nggak apa-apa, pengen itu niat namanya. Silahkan pengen itu nggak apa-apa. Dengan kepengenan itulah nanti Allah berikan pahala kepada Anda. Seakan-akan nanti ini harus lebih haji, emang susah, tapi gue tahu ini orang ini malah malu ini. Bahkan bisa jadi memang yang susah lebih pengen pergi haji dibanding yang kaya. Nah, yang kaya ogah banget nyetor haji, yang miskin pengen banget nyetor haji. Emang begitu penyakit mereka. Banyak yang miskin mau banyak aja. Tapi ini keinginan yang baik, keinginan yang baik. Ya, kata istitoah, kata sanggup itu ditinjau dari berbagai macam aspek. Zaman Nabi bahasanya istitoah ilaihi sabila, kata sabila itu artinya jalan. Karena zaman Nabi yang namanya haji itu lebih banyak ibadah badannya, naik onta, naik kuda, naik himar, jalan kaki. Sekarang kita pesawatnya, kesehatannya, buat makannya. Kan yang bikin mahal, salah satu yang bikin mahal Indonesia itu ada living cost. Living cost itu 1.500 real. Living cost itu teman-teman yang pergi haji nanti di Pondok Gede dibagi duit sama negara. Di Pak buat jajan di sono 1.500 real kali 4.000 6 juta. Nah, ya soal nanti subsidi segala macam itu bang. Tapi yang jelas bahwa istitoah itu berbagai macam aspek. Ketersediaan pesawat, lah semuanya cukup, pesawatnya kagak ada, nah istitoah juga. Keselamatan. Dulu orang tua kita di Pak Suroto udah terbang 2 jam balik lagi ke bandara, sebab ada uji coba nuklir di Bangladesh. Udah terbang balik lagi ke bandara, udah 2 jam terbang balik lagi ke bandara. Kenapa? Sebab nggak dikhawatir nggak aman, sebab ada uji coba waktu itu. Balik lagi. Tuh dia mampus bangun, kayak betul tahu nggak mau di mana? Di mana bang? Aku masih di bandara, balik lagi dulu. Pas apa ya waktu itu? Nah, itu juga istitoah juga. Jadi dari berbagai macam aspek. Maka kata ketua NU dia bilang, kalau ternyata negara tidak menurunkan harga kemudian nggak ada duitnya, dia nggak usah pergi haji, berarti nggak mampu kan gitu. Nah, cuma informasinya kan begitu. Kalau di Malaysia murah itu karena tabung hajinya itu tahun 76 tabung hajinya. Jadi pengelolaannya udah banyak segala macam. Jadi sebenarnya Indonesia sih 98 ya. Iya, cuma 8 juta. Sementara Malaysia 100 juta. Cuma dia itu dari tabung hajinya bagiannya udah disubsidi 56%, sementara kita baru 30%. Kalau pas urusan yang lain kira-kira begitu kira-kira. Sama aja harganya. Yang asik mah yang kemarin tuh. Tahun kemarin udah yang asik tuh. Udahnya 50%, orangnya dikit. Nah, negara nombokin di tengah jalan. Dengan cepat nombokin negara. Sebab perhitungan negara beda sama perhitungan Saudi. Jadi untuk khusus yang di Armina itu ada tambahan 1 jamaah 15 juta. Akhirnya negara nombok tengah jalan 1,5 triliun. Yang kemarin, tahun kemarin, yang 50%. Nah, dan kalau itu istitoah itu dari berbagai macam aspek itu. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen banget haji, kalau pergi haji, kepengennya luar biasa. Ini malah malu binti. Jadi sekali lagi deh ya, buat teman-teman yang sudah nyetor kemudian gue masih 15 tahun lagi, umur gue sampai mana ya? Sampai atau tidak, tetap ada nilai ibadah. Karena maaf setor aja. Dan kan aturannya bisa digantikan. Bisa digantikan. Kalau ada orang sudah nyetor misalnya udah ngelunasin misalnya kemudian meninggal dunia, itu bisa digantikan sama anaknya, sama adiknya tanpa harus terjadi ibadah. Ustaz, kalau ada orang yang sholat subuh kemudian kagak pulang sampai waktu Isra, itu kan mendapat pahala umroh dan haji tamatan. Berarti orang itu udah haji belum Ustaz? Maka banyak mendapatkan pahala.
Persis seperti bapak-bapak yang udah tua ini sama istrinya lagi bercanda misi disuapin sama istrinya gitu. Kata jalan, saya kayak pengantin baru aja. Sama nggak sama pengantin baru beneran? Beda. Itu disuapinnya doang kayak pengantin. Yang membelasannya mah beda weh. Nah, ada aki-aki bercanda sama nenek-nenek jalanan. Elah kayak baru pacaran aja. Sama nggak sebenarnya mau pacaran? Enggak, nyubitnya kayak pacaran kan. Dia pasti pahala haji bukan hajinya. Kalau haji tetap saja harus ada tawafnya, harus ada sa'inya, harus ada hukumnya. Bahwa dia mendapatkan pahala haji. Kira-kira begitu tuh, kira-kira begitu. Jadi bapak-bapak pakai pakaian, waduh baju lu kayak kiai, gitu. Lu kayak ulama, lu kayak ulama bukan? Tapi pakaiannya mirip, udah mirip dalam keadaan kesunahannya sama. Jadi bukan berarti kalau mau nyari pahala dalam petik. Sama seperti kemarin kita ngomongin orang yang ibadahnya pakai siwak itu 2 rakaat, lebih baik kayak 27 rakaat. Tapi tidak bisa ngalir pahala berjamaah yang 27 derajat. 27 dengan 70 beda. Cuma di situ ada nilai plusnya. Maka kalau ada orang ngomong, jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau kagak sanggup umroh, semua ya enggak begitu juga kali pemahamannya. Enggak begitu. Tapi untuk memotivasi orang supaya sampai istok di masjid enggak masalah. Cuma enggak begitu juga ini. Jadi ya sama dalam satu sisi tapi beda di sisi yang lain. Sama pahalanya, tapi tidak sama keseluruhannya. Sekian itu dia. Lalu cukup dia mudah-mudahan manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu wa baraka 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا ورحمة صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم اما بلغتنا وجهك وإنا شعبنا ورضانا صحة وعافية واستعن برزقك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم